sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Madinah itu jauh. Dari Mekah ke Madinah itu sekitar 400-an kilometer, kira-kira sini Jogja ini. Mekah Madinah itu sekitar 400 kilometer, sama dengan sini Jogja. Kalau sekarang kita naik bis, dan bisnya itu bagus sekali, jalannya juga bagus sekali, aspalnya bagus sekali, kira-kira memerlukan waktu 4-5 jam. Tapi kita bayangkan dulu ibu bapak sekalian, dulu zamannya Rasulullah itu belum ada bis, belum ada kendaraan. Dari Makkah ke Madinah itu harus jalan kaki. Coba sampai bayangkan, kalau ibu lalu ibu bapak-bapak lalu jalan kaki dari Malang ke Jogja, coba bayangkan. Kalau jalan kaki dari Jogja ke Malang Jogja itu mudah, karena banyak pepohonan. Tapi kalau dulu jalan kaki dari Madinah ke Mekah, Mekah Madinah 400 km, jalan kaki padang pasir, di situ bebatuan, panas, coba. Kita tidak bisa bayangkan perjuangan Rasulullah dulu itu seperti apa, coba. Kalau motor naik itu naik kota, berjalan dari Mekah ke Madinah 400 km, naik kota atau bahkan jalan kaki, yang lalu kemudian jalannya itu juga tidak jelas karena padang pasir, gunung-gunung bebatuan. Saya ibu bapak sekalian, ketika haji pertama kali saya tahun 92 itu saya naik haji. Begitu nyampe di Jeddah lalu naik bis langsung ke Madinah, ketika itu terbayang saya ini Rasulullah dulu, betapa beratnya dulu itu. Rasanya saya membayangkan saja itu nangis ketika itu. Betapa beratnya perjuangan Rasulullah itu untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia itu, yang beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Harus berjalan kaki 400 tahun beliau berjuang di sana, di tengah-tengah pegunungan padang pasir yang tidak bisa kita bayangkan. Kita tidak bisa bayangkan betapa beratnya dulu itu. Alhamdulillah ibu dan bapak sekalian, sekarang ini sudah enak sekali. Di Mekah Madinah itu enak sekali. Kembali Abah Muhammad radio sekarang di mana? Saya tidak kontak akhir-akhir ini, tapi insya Allah beliau itu sudah akan rencana untuk pergi ke Madinah. Untuk ke Madinah itu Arba'in. Di Madinah itu ada apa? Di Madinah itu ada Masjid Nabawi, Masjid Nabi, disebut ada Masjid Nabawi. Lalu apa yang dilakukan di sana? Di sana ziarah. Orang-orang pada ziarah kubur. Selain itu orang-orang setiap waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, jamaah semua di Masjid Nabawi itu. Di sana ada tradisi kalau ada azan, semua pekerjaan ditinggal, toko-toko ditutup, pasar-pasar ditutup. Untuk apa?
untuk sholat berjamaah. Lalu selain itu biasanya jamaah haji itu berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, misalnya ke Gunung Uhud, macam-macam itu. Lalu ini saya, ibu bapak sekalian, ibu dan bapak-bapak sekalian, tentang ziarah kubur. Saya yang menjadikan teringat ibu dan bapak-bapak sekalian, saya yang lalu menjadi terkesan ketika saya ke Madinah itu. Saya terkesan ketika ziarah kubur di Masjid Nabawi, karena jamaahnya itu begitu banyak sekali ibu dan bapak sekalian. Maka untuk sekedar ziarah makam itu harus antri dan harus berdesak-desakan. Pak Sulaiman kan gitu, ketika ziarah ke makam Nabi itu kan berdesak-desakan. Saya lalu kemudian jadi ingat saya itu begini, ya Allah, Rasulullah ini setiap hari diziarahi oleh umat kaum muslimin seluruh dunia. Setiap hari tanpa pernah berhenti diziarahi oleh umat Islam seluruh dunia, sampai berdesak-desakan antri kayak begini. Itu Rasulullah. Makam Rasulullah itu selalu ramai diziarahi oleh orang seluruh dunia. Saya lalu ingat ibu bapak sekalian, ingat di Indonesia ini ada yang disebut dengan Wali Songo. Wali Songo itu juga begitu, sehari-hari diziarahi orang Jawa, orang Sumatera datang, orang Kalimantan datang, orang Sulawesi, Nusa Tenggara sana datang. Untuk ziarah apa? Ziarah Wali Songo. Seneng rasanya kalau kita ini bisa ziarah ke Wali Songo. Pertanyaannya adalah, bapak kita, ibu kita yang sudah meninggal itu loh, kakek kita, nenek kita, mbah kita yang sudah meninggal itu loh, yang menziarahi Songo. Kalau bapak kita, ibu-ibu kita yang sudah meninggal itu yang menziarahi Songo. Itu yang saya kadang-kadang bertanya itu. Kalau Rasulullah diziarahi oleh orang seluruh dunia, Wali Songo itu diziarahi wong sak Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara. Pertanyaannya adalah, bapak ibu kita, kakek nenek kita itu yang menziarahi Songo. Apa tonggo-tonggo itu mau ziarah? Apa tonggo-tonggo kira-kira yang tidak kenal itu mau menziarahi makamnya ibu bapak kita ini? Tidak gelem. Makanya ibu bapak sekalian, karena saya itu rumah saya jauh di Trenggalek sana itu, setidak-tidaknya menjelang puasa, yang paling dekat, menjelang Ramadan, saya itu selalu pulang kampung. Untuk apa? Untuk menziarahi ibu saya dan bapak saya. Saya mikir jangan-jangan ayah saya, ibu saya tidak ada seorang pun yang menziarahi. Misalnya saya berharap tetangga saya menziarahi. Kalau saya tidak ziarah, mereka kan akan mengatakan mengenai dewi orang ziarah. Kok lalu kita ini ziarah? Inilah mengingatkan kita semua, mengingatkan saya. Mungkin ibu dan bapak juga tersentuh. Kalau Rasulullah itu diziarahi orang seluruh dunia,
sopo. Jangan-jangan beliau itu juga masih bisa lihat kok rohani itu kan tidak pernah mati. Yang mati kan tubuhnya. Rohaninya, rohnya itu tidak pernah mati. Kok kebangetan anakku ini? Kok kebangetan tubuhku ini? Aku ini kok orang disopor ini. Warisannya dibagi-bagi lalu kemudian wassalam. Karena itulah ibu dan bapak sekalian, yang kecil ini, yang cilik ini, kecil seperti ini kan sederhana. Maka yang sederhana ini manakala mendapatkan perhatian kita, mendapatkan perhatian kita, rasanya itu bagus. Kalau makam-makam yang lain pada rame diziarahi, banyak kan kalau menjelang puasa itu pada ziarah, lalu kemudian nunggu kita, bapak kita, ibu kita nunggu kita, kok kebangetan ora tekon, kok kebangetan ora diwacane Fatihah, diwacane Fatihah, paling tidak dibacakan surat Al-Fatihah. Setelah sholat begini ini membacakan Al-Fatihah untuk ibu dan bapak-bapak kita, beliau itu akan senang ibu dan bapak sekalian. Karena itulah mumpung ingat sekarang ini, kita ini mumpung ingat, ayo ibu dan bapak kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita sekarang kita kirimi, kita doain semua dengan baca surat Al-Fatihah. Moga-moga kita ini diberi kesadaran lalu beristiqomah sehari-hari, paling tidak sekali setelah sholat menyempatkan untuk kirim doa membaca surat Al-Fatihah. Kalau Rasulullah di mana-mana setiap kegiatan ada pertemuan apa-apa dibacakan surat Al-Fatihah. Begitu juga para wali juga begitu, didoain surat Al-Fatihah. Maka tokoh-tokoh kita berharap jangan-jangan tokoh-tokoh juga tidak membacakan. Ketika tokoh-tokoh tidak bacakan, jangan-jangan kita juga lupa. Maka dalam kesempatan-kesempatan seperti ini saling ingat, mengingatkan kita semua. Oh, kita di sini juga tidak lama. Kalau kita selalu mendoakan orang tua, siapa tahu anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti juga diingatkan oleh Allah dan Rasul. Anak-anak kita dan cucu-cucu kita ini diberi peringatan lewat hatinya, mendoakan kita semua, anak-anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya akan menyampaikan tentang di Madinah, yang moga-moga Abah Radio ada di sana, yang tadi sudah saya jelaskan tentang ziarah makam Rasulullah. Selain itu adalah sholat berjamaah. Kalau kita di Madinah itu rasanya iman sekali. Ketinggalan sholat jamaah itu rasanya iman. Karena itu walaupun pondokan kita itu jauh, itu direwangi jalan kaki lari-lari agar tidak terlambat. 40 kali kemudian disebut dengan arba'in itu, 8 hari 8 malam, 5 kali 8 40 kali diharapkan setelah mereka pulang ke kampungnya
lalu kemudian iqamah. Azan ini loh sebetulnya adalah panggilan. Siapa yang memanggil? Siapa yang memanggil untuk sholat berjamaah itu siapa? Tentu yang memanggil itu adalah muadzin, orang yang azan. Tapi yang muadzin itu sesungguhnya yang menggerakkan hatinya itu siapa? Yang menggerakkan itu adalah Rasul sebetulnya. Yang menggerakkan hati itu adalah Rasul. Lalu Rasul dari siapa? Dari Allah sebetulnya. Jadi kalau kita mendengarkan azan itu sama artinya sesungguhnya adalah kita itu dipanggil 5 kali sehari semalam itu kita dipanggil oleh Allah. Yang memanggil itu adalah mulutnya muadzin. Tapi muadzin itu sebetulnya adalah mendapatkan perintah atau digerakkan ruhnya, hatinya itu oleh Rasulullah. Rasulullah sesungguhnya digerakkan oleh Allah. Karena itulah sebetulnya azan itu yang manggil itu adalah Allah. Jadi kita sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu dipanggil oleh azan itu, muadzin itu tidak sembarangan. Coba ibu bapak sekalian membaca surat Al-Anfal. Ada surat Al-Anfal ayat 20. Surat Al-Anfal ayat 20. Di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Hei kaum beriman, hei orang-orang yang beriman, yang ada di dalam dada kita ini disebut iman. Iman itu adalah kepercayaan Allah yang ada di dalam dada kita masing-masing. Itu ada kepercayaan Allah yang ada di dalam dada kita masing-masing. Setidak-tidaknya 5 kali sehari semalam dipanggil, hai para iman. Kita ini di dada kita dipanggil, yang manggil adalah Allah. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Kita diingatkan supaya taat kepada Allah dan kepada Rasul. Dikatakan kamu jangan mengabaikan, kamu jangan berpaling ketika kamu mendengarkan apa? Mendengarkan suara azan ini. Ibu dan bapak sekalian, kayaknya ini sederhana, tapi sesungguhnya penting sekali. Kalau 5 kali sehari semalam kita lalu kemudian dipanggil oleh Allah pergi masjid untuk sholat berjamaah, duhur tidak datang, dipanggil lagi, asar tidak datang lagi, maghrib dipanggil tidak datang, isya dipanggil tidak datang, subuh dipanggil juga tidak datang, besoknya dipanggil lagi, hari berikutnya tidak datang, hari berikutnya lagi dipanggil ibu bapak tidak datang. Apa yang manggil itu lalu kemudian tidak bosan. Kalau ibu bapak dipanggil setiap hari lalu bapak tidak datang, yang manggil itu lalu kan bosan. Yang manggil itu lalu kan malas. Padahal suatu saat ibu sekalian, kita itu memerlukan panggilan. Pada saatnya nanti kita itu memerlukan panggilan. Makanya diingatkan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Kamu jangan mengabaikan, kamu jangan berpaling ketika kamu dipanggil. Kalau kita ini sehari-hari dipanggil tidak datang, nanti ketika kita itu waktunya perlu panggilan, pada saatnya nanti kita perlu
hidup itu, sakaratul maut itu, yang waktunya kita butuh panggilan ketika itu, tapi karena sehari-hari ketika dipanggil tidak datang, maka lalu kemudian tidak dipanggil. Allah tidak mau memanggil orang yang ketika dipanggil tidak pernah datang. Maka seperti yang saya katakan kemarin, saya jelaskan kemarin, orang meninggal itu ada dua jenis. Satu dijemput, yang satu dicabut. Pilih mana itu, dijemput atau dicabut? Coba ibu bapak sekalian, kalau ibu bapak membaca surat Al-Fajr ayat 27 yang mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ibu bapak kalau selalu dipanggil sehari-hari selalu datang, maka yang manggil itu lalu kemudian tidak bosan. Tapi kalau di dunia ini kita ini dipanggil subuh, dipanggil zuhur, asar, maghrib, isya, seperti kita ini tidak dengar apa-apa. Maka ketika pada waktunya kita perlu panggilan, maka tidak dipanggil. Kalau kita selalu mendatangi panggilan, ternyata di Quran dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Indah sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak, tidak tergantung pekerjaannya apa, lalu kemudian penghasilannya berapa, di masyarakat itu jadi apa, tidak lihat itu. Tapi lihat ketika kita memperhatikan panggilan itu, kalau kita ini lalu kemudian tidak pernah memenuhi panggilan, Allah juga tidak mau nanti memanggil. Tapi Allah mewakilkan siapa? Mewakilkan pada malaikat maut. Di surat As-Sajdah ayat 11 mengatakan kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, aku mewakilkan untuk mencabut nyawamu itu kepada malaikat maut. Diwakilkan kepada malaikat maut, dan namanya wakil, maka lalu pakai protap, pakai tata cara yang sudah ditentukan yang keras, yang di situ tidak ada rasa kasih sayang sama sekali. Karena itu wakil. Misalnya di sana ada apa namanya, ada security, diwakilkan kepada banser, diwakilkan kepada satpam. Biasanya kalau satpam, kalau banser itu apa lalu kemudian malah kita ditanya siapa kami, siapa yang mengundang, ada undangannya. Kalau kamu dipesan siapa yang pesan? Itu ditanya itu. Itulah ibu bapak sekalian yang sakit. Sakitnya katanya melebihi kambing dikuliti hidup. Sakitnya itu kalau itu diwakilkan kepada malaikat maut, maka melebihi sakitnya kambing dikuliti hidup. Makanya kalau ibu bapak lihat ada saksiat gitu kan, lalu kelihatan wajahnya berseri-seri, lalu bercahaya, lalu pulang dari taksiat berbisi-bisi,
wajahnya kok bersih, wajahnya kok bersinar, wajahnya kok bercahaya, lalu lemes. Biasanya lemes. Kalau orang yang selalu tatkala diundang, tatkala selalu diundang, selalu datang, itu lalu lemes. Lalu lemes. Tidak perlu lalu kemudian harus digunting. Tidak perlu lalu kemudian digunting, kaosnya digunting karena kaku. Tidak ada kaku, tapi lemes. Tapi sebaliknya, kalau orang itu lalu kemudian dicabut tadi lalu menjadi kaku, kita tidak berani semotong. Wajahnya kok jurem-jurem, wajahnya kok kaku. Kenapa? Karena tegang. Sudah meninggal saja lalu kemudian sudah meninggal, itu merepoti orang sebetulnya jadinya. Akhirnya lalu tangannya ditali, kakinya ditali, karena tegang Pak Sulaiman. Tegang. Tapi walaupun makan tentara kayak Pak Sulaiman ini, karena selalu ada, selalu iqomah, selalu ngimami, maka lalu kemudian ketika kembali nanti kelak itu disambut oleh Allah dengan kalimat yang indah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai hati yang damai, yang sejuk, yang tentram, yang mulia, irji'i, kembalilah kamu sudah waktunya kembali. Kembali kemana? Kembali ke ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Indah sekali. Apalagi ibu dan bapak sekalian, ketika pulang, ketika kita kembali, nanti kan kita kembali. Tatkala kita kembali nanti, ibu bapak kembali nanti, pulang nanti, wangsul, pulih, watuk, memiliki, memenuhi 4 syarat, itu bahagia sekali. Yang dulu pernah saya sampaikan itu, kalau ibu bapak nanti pulang, kembali, wangsul, kudun, ke zaman kelanggengan, lalu kemudian 4 syarat itu terpenuhi, disitulah kebahagiaan yang sejati. 4 syarat itu apa? 1, tahu jalannya kembali. Tahu jalannya kembali. Yang kedua adalah tahu tempatnya kembali. Yang ketiga, oleh-olehnya cukup. Oleh-oleh itu, kita ini kan mengembara, pulang kan mesti ada oleh-oleh, cukup. Yang keempat, jelas siapa yang akan menerima kita nanti ketika kita kembali. Sing buka lawang gitu loh, sing buka kunci itu loh siapa, itu tahu. Maka enak sekali, damai. Sama dengan kita ini, ibu bapak sekalian, datang ke sini kan senang. Ibu datang ke sini ini kan senang kan? Tapi jauh lebih senang lagi ketika kita nanti akan kembali ke rumah masing-masing. Tapi ketika kita pulang nanti, kembali pulang nanti akan dapat hal yang kita menjadi senang. 1, tahu jalannya pulang, jalannya kumakiru, tahu tempatnya pulang, tahu oleh-olehnya cukup, siapa yang akan menerima, bukakan kunci nanti akan jelas. Itu senang sekali. Nah, jalan pulang kita ini kemana? Saya akan ingatkan kembali apa yang saya sampaikan dulu. Kalau tubuh kita ini nanti tidak usah dipikir. Kalau yang duduk ini tidak usah dipikir, pasti nyampe. Karena tubuh kita nanti itu kembalinya jelas. Tubuh kita ini dari tanah, maka kembalinya ke tanah. Dikumpulkan satu tempat namanya kuburan. Tidak akan tersesat. Kenapa tidak tersesat?
karena diantarkan tetangga dan sanak saudara. Tidak saja diantarkan, tapi juga dipikul. Masa ada orang ke kuburan lalu kemudian tersesat? Kalau tersesat bukan salahnya yang dipikul, tapi salahnya yang pikul. Kebangetan pikulnya kuburan aja tersesat. Yang berat itu sebetulnya bukan pulangnya tubuh kita, tapi adalah pulangnya ruhani kita ini. Roh kita ini pulang itu kemana itu? Tentu jawabnya adalah kepada Allah. Kalau kepada Allah itu lalu di mana tempat pulang kita? Tempat pulang, tempat kembali itu adalah ke tempat asal. Kalau tubuh kita asalnya dari tanah, kembali ke tanah. Tapi ruhani kita ini asalnya dari mana? Tempat kembali di mana? Kita ini kembalinya ke Baitullah. Karenalah ibu-ibu, bapak-bapak setiap hari sholat menghadap ke Baitullah itu sebetulnya adalah menghadap ke tempat kembali. Menghadap ke tempat kembali. Ibu dulu tiupkan dari sana, maka lalu nanti kembalinya ke sana. Ibu sholat sehari-hari 5 kali sehari semalam itu adalah sebetulnya menghadap. Bahkan hatinya merasa berada pulang ke tempat kembali yang disebut dengan Baitullah itu. Untunglah ibu dan bapak sekalian ada pengajian seperti ini yang lalu kemudian saling ingat mengingatkan, saling wasiat mewasiati bahwa suatu ketika kita ini akan kembali. Dan kalau kembali ruhaninya itu tidak ada yang antar, tidak ada yang antar, tidak ada yang jemput, tidak ada yang jemput. Itu kalau kita itu hati kita selalu ingat rumah, sehingga lalu kemudian dijemput oleh Allah dan Rasul. Seperti yang saya katakan surat Al-Fajr tadi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah tadi. Rohani kita itu tidak ada yang antarkan, tidak ada itu dari rumah ini, datang sendiri ke sana. Makanya kita ini sholat 5 waktu itulah sebetulnya kita kembali, rohani kita kembali ke tempat itu. Jadi jalan menuju pulang adalah sholat, tempat pulang adalah ada disebut dengan Baitullah. Tempat kembali itu disebut Baitullah. Tandanya adalah Ka'bah, tempatnya adalah di tengah-tengah Masjidil Haram. Sehari-hari 5 kali semalam kita datang ke sana. Sehingga ketika kita pulang itu lalu kemudian tahu tempat pulang, tahu jalan pulang. Lalu oleh-olehnya itu apa? Oleh-olehnya itu adalah amal soleh. Kita banyak berzikir, kita banyak bersolawat, kita selalu nyambung, kirim doa kepada ibu, bapak, nenek yang sudah meninggal itu. Kita di rumah ngajari anak-anak kita, cucu-cucu kita ajari. Kita lalu kemudian bersedekah, kita bergotong royong, kita sedekah, walaupun sedekahnya itu hanya pakai tersenyum, itu adalah sedekah. Itulah sebetulnya bekal kita ini pulang. Lalu kemudian nanti yang jemput itu adalah Allah dan Rasulnya. Inilah pentingnya sholat berjamaah, ibu bapak sekalian. Kalau tidak bisa 5 kali, ya 4 kali lah. Kalau tidak bisa 4 kali, ya 3 kali lah. Misalnya maghrib, isya, subuh. Kalau 3 kali, dia berat latihan 2 kali maghrib dan isya. Kalau 2 kali abot, ya sekali sajalah. Tapi jangan sampai tidak. Nanti diwakilkan kepada malaikat maut yang itu beratnya bukan main, melebihi kambing dikuliti. Hidup-hidup Bapak sekalian. Jadi inilah perjalanan hidup kita ini. Kita di sini ini sebetulnya hanya main-main, mengembara, yang nanti pada saatnya kita akan pulang. Saya ini usia saya itu sudah 73 tahun. Biasanya orang kurang 80 tahun sudah dipanggil. Yang lebih dari 80 tahun
tahun itu jarang, apalagi yang lebih 90 tahun. Ini yang ikut pengajian itu yang usianya 90 tahun kan tidak ada. Apa mereka itu males datang ke sini? Bukan, ya karena sudah tidak ada, sudah mati. Yang 80 ke atas ini kok tinggal sedikit, kenapa tinggal sedikit? Yang lain kemana? Apa males? Bukan males, karena sudah pulang, dia sudah pulang. Jadi kita nanti kalau sudah 80 tahun, itu ya wis ra melok ngaji maneh. Nyati kok ora melok ngaji, saiki males. Bukan males, dia sudah pulih. Wis wangsul. Wangsul kemana? Wangsul kalau ngerti dalane, ngerti panggonane ke Baitullah. Tapi bagi orang yang tidak ngerti dalane, maka di situ ada pohon besar, ada batu besar, ada sumber air, kesasar di situ. Itulah jadi genderuwo. Apa mau sampai jadi genderuwo? Jadi deden bocah, tidak saja deden bocah, tapi juga deden bapak-bapak, ibu-ibu. Saya kok lihat di situ ada suara. Itulah sesungguhnya orang tersesat yang tidak tahu jalan pulang. Karena itu pengajian seperti ini menjadi sangat penting agar kita ini tahu jalannya pulang. Karena itu ya Allah, mudah-mudahan seluruh jamaah ini, ibu-ibu bapak yang ikut jamaah ini, yang ikut zikir ini, panggillah ya Allah, jemputlah ya Allah ketika mereka nanti pulang. Tunjukinlah mereka tempat di mana mereka itu pulang. Mereka jangan dibiarkan jamaah Bapak Haji Ahmad Radio ini tersesat. Jangan ketika mereka itu lalu meninggalkan dunia ini, jangan dicabut, jangan diwakilkan kepada malaikat maut. Mereka sudah berusaha ya Allah, ya Rasulullah, untuk berusaha menjadi hamba-Mu yang sebaik-baiknya. Karena itu ya Allah, kasihilah mereka dengan kasih sayang yang sempurna. Saya kira itu ibu bapak pengajian, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan renungan, bahan pertimbangan. Mudah-mudahan ada 1-2 kalimat yang bisa kita bawa pulang. Yang satu tadi saya katakan, ayolah, kalau Rasulullah selalu diziarahi oleh orang sak alam dunia, kalau para wali diziarahi wong sak tanah Jawa, jangan-jangan bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita itu tidak ada yang menziarahi. Jangankan kok tetangga, anaknya sendiri, cucunya saja tidak menziarahi. Yang kedua, saya ingatkan betapa pentingnya memenuhi panggilan azan. Azan itu penting, itu yang memanggil itu adalah Allah lewat mulutnya muadzin. Karena itu ayolah kita sambut, ayolah kita datang. Kalau selama ini masih 1 kali kita datang ke masjid, ayolah kita tingkatkan 2 kali, yang 2 kali kita tingkatkan 3 kali, yang 3 kali 4 kali, sampai lalu kemudian sempurna. Dan karena setiap panggilan selalu dipenuhi, maka nanti kelak ketika kita memerlukan panggilan akan dipanggil oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Silakan Pak Sulaiman untuk berdoa mengakhiri. Sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله رب العالمين اللهم أصلح الإيمان والأمة والرؤية وألف بين قلوبهم في الخيرات وادفع سرباتهم الله أنت العلم بشرائرنا فأصلحها وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة إلى أرواح جميع القبور من آبائنا وأمهاتنا وجدنا وأجدادنا ومشايخنا وأستاذنا وقرابتنا ومن أحسن إلينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة
زينة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها وأنت العالم بهوائجنا فاقضها يا الله يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون تقضي حاجاتنا ومقصودنا ونياتنا وآمالنا آجلا غير آجل حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة لا ترون حيث نهيتنا ولا تسكتنا من حيث أمرتنا وأعزنا بالطاعة ولا تذلنا بمعصية واسكلنا بك عمن سواك واقطعنا كل قطع يقطع عنك وعلمنا ذكرك وسلك وسعبدتك لا إله إلا الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا تهنا في غفرة ولا تأخذنا على غرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يسر ولا تعسر يسر لنا زيارة المكة والمدينة اللهم يسر وسهل زيارة المكة والمدينة اللهم يسر وسهل زيارة المكة والمدينة والعرفة والمنى المختلفة يا رحمن يا رحيم بما شئت وكيف شئت بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بكرامات الفاتحة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا